Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya di area samudra. Intinya tetap membahas tentang tutorial ataupun membahas tentang hal-hal gaib, misteri-misteri. Sekarang kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membersihkan aura negatif rumah dari gangguan santet ya. Bisa dilihat, orang yang bisa melihat sekitar rumahku ini pasti melihat aura-aura negatif. Jadi kita tidak akan luput dari aura negatif, apalagi orang-orang yang sudah pernah menjalani hal-hal seperti ini. Jadi tetap terus harus waspada ya, karena banyak sekali orang yang entah niat-niat apa, kita ya kurang paham. Intinya harus selalu meruat diri, meruat rumah agar selalu terhandle, tidak ada terjadi apa-apa. Jadi kita bisa melihat ini rumah saya ya, ini aura kalang kabut, aliasnya ada aura positif juga ada aura negatif cukup kuat ya di daerah depan sini. Jadi saya akan membuat suatu tutorial. Kita coba masuk pun. Jadi walaupun banyak pagar di dalam rumah ataupun banyak khodam positif pun, kita tidak bisa memastikan bahwa rumah kita aman atau tidaknya, karena orang akan selalu menggempur terus ketika sudah menargetkan hal-hal negatif ke kita. Langsung saja, nanti caranya singkat banget, padat dan jelas bagi pemula. Sekarang langsung saja ya caranya. Jadi cara ini cukup mudah untuk orang-orang yang awam. Ini caranya cukup membawa syarat ya. Ini syarat garam. Intinya garam ini garam yang kasar. Jadi bahasa Jawanya istilahnya ini garam krosok, uyah krosok ya. Harus seperti ini. Kalau garamnya halus nggak bisa buat netralisir aura negatif ya. Langkah pertama, teman-teman harus punya garam. Terus ini. Yang kedua, dimasukkan suatu gelas ini ataupun piring ya. Intinya yang ini kaca, yang dibuat dari kaca. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk teman-teman nanti wirid itu agar auranya bisa masuk ke ini dengan mudah. Jadi ini akan menciptakan gelombang yang nanti ketika teman-teman zikir itu masuk ke uyah ini, garam ini ya. Jadi berikutnya setelah sudah, teman-teman bisa baiknya teman-teman wasilah. Jadi wasilah itu mengkhususkan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk leluhur teman-teman, mbah-mbah teman-teman yang sudah tidak ada. Jadi termasuk juga para wali pun nggak masalah, karena kita meminta berkah doanya, kita mendoakan pun beliau. Jadi kirim Fatihah buat leluhur, kita mendoakan leluhur kita gitu kan. Kirim Fatihah, terus jangan lupa Fatihah juga kedua orang tua ya, gitu ya. Terus Fatihah untuk diri sendiri. Jadi itu satu kali itu nggak masalah ya. Satu khususan ila siapa gitu, Fatihah gitu satu kali. Setelah itu teman-teman baca ini ya. Setelah selesai wasilah, teman-teman baca ayat kursi. Di ayat kursi itu teman-teman ini dipegang, gelasnya dipegang, terus didekatkan mulut teman-teman ya. Baca ayat kursi 41 kali. 41 kali ya. Jangan lebih dan jangan kurang. Jadi bisa diamalkan semuanya ini. Bisa hafal gitu, teman-teman semua bisa hafal. Ayat kursi 41 kali. Terus setelah selesai ditutup Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu Qul huwallah itu 3 kul itu ya, Qul huwallah, Al-Falaq itu, terus An-Nas ya. Jadi Al-Ikhlas, Falak, terus An-Nas itu 7 kali semua ya. Jadi di antara 3 kul itu ada
suatu rahasianya Allah itu untuk membuang aura negatif, ataupun itu untuk meruqyah diri sendiri pun juga bisa, itu 3 kul. Oke, jadi itu sudah cukup. Terus tutup dengan doa teman-teman, entah doa keselamatan, entah doa apapun lah sebisa teman-teman, lalu ditiupkan di uyah ini, garam ini ya. Lalu garam ini diapakan? Garam ini ditabur sedikit-sedikit. Kalau bisa itu keliling rumah. Jadi keliling rumah itu sedikit-sedikit, harus rata. Terus jangan lupa juga di atas genting, di atas itu harus ada. Oke, jadi garam ini dikelilingkan ya, kelilingkan rumah, terus di atap ada, itu harus ya. Jadi insya Allah nanti aura-aura negatif itu akan membuka atau akan hilang, tergantung kekuatan dari si pengirim ataupun orang yang jahat kepada kita ya. Jadi kalian harus melakukan paling tidak 3 hari ataupun 7 hari pun juga bisa, itu untuk mengetahui bahwa benar-benar sudah bersih aura tempat tinggal kalian gitu ya. Oke, setelah itu semua insya Allah benar-benar teman-teman nanti tinggal mungkin 1 bulan sekali melakukannya. Jadi untuk waspada, karena kita selalu akan berdampingan dengan aura negatif, jadi harus tetap waspada ya. Intinya kita sebagai orang yang sudah mengenal ataupun mempelajari hal seperti ini, itu aura kita itu menjadi magnet atau negatif untuk hal-hal gaib itu selalu menghalangi. Jadi tetap waspada, tetap harus meruat diri terus ya, ataupun meruat rumah, membersihkan rumah itu harus. Jadi teman-teman harus selalu melakukan ini ya. Jadi jangan lupa, intinya tetap berpikir positif, sugesti yang kuat tentang hal-hal baik, lakukan perbuatan baik. Insya Allah dengan diimbangi dengan doa, nanti hidup teman-teman itu akan selamat dari hal-hal bahaya ataupun aura-aura negatif ataupun bala, ataupun nanti yang hal-hal akan menimpa yang buruk itu insya Allah akan tidak jadi gitu loh. Jadi teman-teman harus berdoa kuat, zikir juga kuat, terus waspada juga kuat. Jadi jangan sampai pikiran drop, terus pikiran selalu negatif, itu jangan sampai. Itu akan membuat magnet aura negatif pun cepat masuk di dalam diri teman-teman semua. Oke ya, silahkan dilakukan. Ini cara bagi orang awam ataupun yang tidak terlalu mampu untuk membiaskan aura zikirnya itu. Ini cara yang simpel, cara yang mudah ya. Karena kita, bagi yang tidak tahu kan, belum tahu nanti udah bersih atau enggak, atau udah pergi atau enggak kan belum tahu. Tapi ini ketika di rutin insya Allah bersih, insya Allah ya. Silahkan lakukan, ini semua orang bisa. Jadi tetap waspada. Oke, tetap zikir, tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, cukup jelas tutorial saya. Jika teman-teman masih bingung, silahkan bertanya di komentar, ataupun ingin dibuatkan cara apa untuk mengenal hal-hal yang tidak terlihat ya. Oke, selesai dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.